merasa bahwa ini pemimpin masyarakat ini sudah ada di pihak mereka karena mau dijadikan dalam, berarti ada di bawah kekuasaan mereka. Padahal tidak seperti itu. Saking rapihnya, subhanallah, saking rapihnya, semua aturan-aturan dari atas diterima oleh dalam, tapi ke bawahnya, ke masyarakatnya menjadi lain. Dari atas A ke bawah B. Belanda percaya-percaya saja sama dalam, padahal ke bawah itu B. Padahal instruksinya dari atas A. Makanya urusan agama, masyarakat gitu kan tetap berjalan rapi. Masya Allah. Itu dulu tuh. Kenapa? Saking cerdasnya ini para dalam-dalam. Memang dalam-dalamnya juga adalah para wali. Pesantren-pesantren ada di bawah naungan para dalam-dalam ini, kan? Tapi semuanya ngerti kepada isyarat waliyatalattaf wala yusyiran nabikum ahad. Dari atasnya semua pesantren-pesantren Islam hanya dibolehkan mengkaji 3 kitab saja. Tapi karena kangjeng dalamnya ini para wali, kan? Hanya dengan isyarat saja kepada para ulama yang di pesantren, akhirnya di pesantren semuanya membahas dan mengkaji seluruh kitab-kitab. Nah, pahami ini, pahami. Nah, wal yatalattaf ini ketika dibaca oleh Belanda, ini ada apa nih? Dalam kitabnya umat Islam kok ada tulisan yang besar merah lagi, lalu bikin kebohongan kepada Belanda. Apa kata para dalam-dalam? Oh, ini Tuan, tengah-tengahnya Al-Quran, tengah-tengah kitab sucinya umat Islam itu ini. Well. Tadinya nanya-nanya, apa dong masih? Akhirnya orang Belanda itu ya kan gak ngerti itu kan. Begitu dikatakan oleh dalam-dalamnya ini tengah-tengah Al-Quran, semua umat Islam harus ngomong sama bahwa itu tengah-tengah Al-Quran. Makanya sampai saat ini masih banyak umat Islam karena nggak ngaji, menyangka itu waliyatalattaf tengah-tengah Quran. Sampai saat ini, saking rapihnya. Padahal siapa orang yang ngaji, siapa para kiai, siapa para santri ya yang berpendapat seperti itu? Nggak ada. Kenapa? Karena semua tahu tengah-tengah Al-Quran bukan di situ. Dari sisi surat bukan di situ, dari sisi kalimat dari sisi ayat bukan di situ, dari sisi kalimat juga bukan di situ. Tapi kan sudah beredar kan? Padahal yang beredar apa? Kebohongan. Kebohongan ini apa? Siasat politik para dalam-dalam dan umat Islam agar segala gerakan perjuangan bangsa Indonesia tidak tercium. Kenapa? Karena sedang membangun kekuatan dulu itu. Bagaimana bangsa Indonesia cerdas semuanya? Karena sekolah-sekolah kan disaring, nggak bisa hanya sampai SR. SR dulu kan tidak 6 tahun, hanya 3 tahun. Boleh sekolah hanya 3 tahun, gitu kan? Nggak bisa lagi sekolah, udah ya 3 tahun itu ya sebisa-bisanya 3 tahun udah. Adapun yang sekolah tinggi, sekolah SMP-nya dulu itu kan, nah itu bagi orang-orang yang kaya, bagi kelas-kelas anak dalam itu baru dibolehkan. Tapi rakyat semua tidak diperbolehkan. Sekolahnya hanya 3 tahun, kan? Sekolah apa namanya, rakyat, SR namanya. Allah. Tapi karena lembutnya, hebatnya
siasat politik perjuangan para ulama, tetap bangsa Indonesia walaupun 350 tahun dijajah termasuk dalam hal pendidikan, Indonesia mampu melahirkan para ulama-ulama besar, para wali-wali agung, orang-orang cerdas lewat pesantren, tidak lewat sekolah. Makanya pejabat-pejabat dulu, yang dulu yang awal-awal itu semuanya orang-orang yang ngerti Islam. Kenapa? Karena cerdasnya dibinanya bukan di sekolah, tapi dibinanya di pesantren. Mengkaji ilmu Quran, mengkaji ilmu sunnah, sehingga pemikirannya benar, niatnya benar, akhlaknya mulia, perbuatannya juga soleh, ucapannya juga bagus, sehingga bangsa Indonesia dari zaman Belanda dulu dimasyhurkan adalah bangsa yang paling beradab di muka bumi ini. Maka jangan heran 350 tahun dijajah, harusnya bodoh bangsa Indonesia. Enggak. Sekelas Kiai Hasyim Asy'ari yang membangun Nahdlatul Ulama, sekelas Kiai Ahmad Dahlan yang membangun Muhammadiyah. Apakah beliau-beliau ini sekolah? Enggak. Ini orang-orang keluaran sarungan. Ini santri. Kiai Hasyim kan santrinya, gitu kan? Di antara santrinya Mbah Kholil, gitu kan? Ini paham ini. Lalu pesantren ke Mekah, ya sama di Mekah juga. Ini santri Kiai Ahmad Dahlan pesantren di Mekah. Guru-gurunya ini adalah para ulama-ulama masyhur, para wali-wali masyhur. Ini guru-gurunya itu, ya. Guru-gurunya Kiai Dahlan juga sama, ya. Kiai Ahmad Dahlan juga. Makanya Kiai Ahmad Dahlan kan pakai sorban seperti Buya gini kan. Dalam foto asalnya kan seperti itu kan, ahli tawassul, ahli ngelap berkah, cuma ke bawahnya saja yang berubah. Ya, kalau Kiai Ahmad Dahlannya sama ajarannya dengan Kiai Hasyim. Ahli tawassul, ahli ziarah, ahli ya gitulah, gitu kan. Sama ahli maulid, sama. Cuma yang berubah ya, ke bawahnya, kan? Kalau ke Ahmad Dahlannya, coba lihat dalam fotonya saja pakai sorban begini. Kenapa? Gurunya itu ulama-ulama besar, maka kan organisasi yang dibangunnya juga disebabkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Apa? Muhammadiyah. Apa Muhammadiyah? Yakni satu organisasi yang bergerak di dalam membimbing bangsa Indonesia ini agar bangsa Indonesia dari mulai akidahnya sampai niat-niatnya, sampai juga akhlaknya, sampai perbuatannya, sampai ucapannya mengikuti Kangjeng Nabi Muhammad. Itu arti Muhammadiyah. Karena kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad, namanya bukan Muhammadiyah, namanya Syaitoniyah. Apa? Namanya apa? Syaitoniyah. Kan? Muhammadiyah itu apa? Akidahnya akidah Kangjeng Nabi Muhammad, akhlaknya akhlak Kangjeng Nabi Muhammad, visi misinya visi misi Kangjeng Nabi Muhammad, perbuatannya perbuatan Kangjeng Nabi Muhammad, ucapannya ucapan Kangjeng Nabi Muhammad, dan yang diperjuangkan adalah yang diperjuangkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad. Kan begitu mulia kan? Begitu mulia, begitu agung. Subhanallah. Coba lihat siapa mereka para pejuang-pejuang kemerdekaan dari kalangan umat Islam yang mempelopori kemerdekaan Republik Indonesia? Kan semua para ulama dan para wali. Kan itu semuanya bukan anak sekolahan, kan? Tapi anak pesantrenan. Pahami?
Loh, kenapa anak pesantrenan kok hebat begitu? Memang pesantrenan itu hebat. Karena di pesantren itu pengkajian keilmuannya saja adalah ilmu yang suci, ilmu yang sempurna. Ingat, yang datangnya dari Allah. Lalu dijelaskan oleh junjungan alam semesta, pemimpin semua rasul, rasul yang terakhir adalah Kangjeng Nabi Muhammad. Bagaimana tidak hebat pengetahuannya dalam Quran dan Sunnah, meliputi semua sendi-sendi kehidupan manusia. Di situ ada hidayah Al-Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah berbicara tentang politik. Quran dan Sunnah berbicara tentang kepemimpinan. Yakni apa? Memberikan ajaran yang sempurna. Ya, bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana berekonomi, bagaimana berbisnis, bagaimana berpolitik, bagaimana bergaul dengan sesama, bagaimana membangun kesehatan, bagaimana membangun al-akhlakul karimah, bagaimana membangun kemaslahatan hidup, bagaimana itu semua sudah diajarkan oleh Allah lewat Qur'annya, lalu dijabar luaskan oleh baginda Rasulullah SAW lewat sunnahnya. Faham? Faham tidak? Jangan dianggap di pesantren itu tidak berbicara bisnis, jangan dianggap. Maka kalau orang tuntas pesantrennya menyelami ilmu Al-Quran dan Sunnah, tuntas benar di bawah bimbingan ulama mursyid, ulama murabbi yang mentarbiyah keyakinan, niat, akhlak, amal soleh, kalimat thayyibah, maka dia keluar dari pesantren akan menjadi pemimpin, ingat, di dalam segala nilai kebaikan, dari sisi ilmiah sampai amaliyah sampai akhlakiyah. Ya. Nah ini yang terjadi di Indonesia. Makanya jangan heran kok kenapa Indonesia ini dijajah oleh Belanda 350 tahun dengan membawa misi kristenisasi. Ingat tuh. Lalu juga mereka itu melakukan penindasan, mempersempit ruang gerak bangsa Indonesia, mengambil kekayaan bangsa Indonesia, menakut-nakuti bangsa Indonesia, mengintimidasi bangsa Indonesia. Bayangkan dengan kekuasaan persenjataannya, dengan kekuasaan pasukannya, dengan dananya, dengan kehebatan strateginya, malah 350 tahun itu bukannya Indonesia bisa direbut, bukannya Indonesia bisa dikalahkan, bukannya bangsa Indonesia bisa dibodohkan. Selama 350 tahun dijajah, lahir ulama-ulama besar, lahir wali-wali agung, lahir dai-dai internasional. Ingat, di antaranya siapa? Ya di antaranya Mbah Hashim. Di antaranya Kiai Ahmad Dahlan. Ini fahami oleh kita. Saking apa? Saking lembutnya. Di dalam ilmu politik luar biasa hebatnya. Maka nasihatnya itu ditaruh dalam Al-Quran supaya umat Islam selalu mengingat itu. Pokoknya kudu lantip siapapun umat Islam yang baca, ingat itu. Waliyatalattaf itu apa? Kudu kumacana, kudu lantif, ulah katingali. Begitu Indonesia sudah kokoh, ingat, di dalam titik-titik kekuatan untuk mengalahkan Belanda, barulah bangsa Indonesia membuat kekuatan persenjataan, angkat senjata. Mula-mulanya tidak.
Awal-awalnya begitu Belanda masuk ke Indonesia, nggak ada, ya. Ulama-ulama, para wali saat itu kan pergerakannya dipimpin oleh para wali Songo. Gak ada yang memerangi Belanda, gak ada. Tapi semua para wali itu membangun dulu kekuatan, karena semua menyadari kalau langsung kan melawan Belanda gak mungkin bisa mengalahkan Belanda. Nah, maka dibikin dulu kekuatan, diikat kesatuan persatuan dari Sabang sampai Merauke, muslimnya, non muslimnya, Hindunya, Budanya, Konghucunya, ya, Kristennya, semuanya digabungkan dalam satu kekuatan, bertekad bersama-sama mengalahkan Belanda, mengusir Belanda, tapi harus dengan politik yang sangat lembut, membangun dulu semua titik-titik kekuatan di semua lini. Setelah itu baru kan kita mengalahkannya, pahami oleh kita semua. Maka ketika sampai pada waktunya, dan itu diisyaratkan oleh para wali bahwa sekarang sudah waktunya, itu para wali yang kasih isyarat. Sampai-sampai Pak Soekarno saja semua selalu minta arahannya dari para ulama. Kapan harus nyerbu, kapan harus gini, harus gimana, semuanya. Ingat dulu dalam Haji Wiranata Kusumah Bandung, ya. Dulu ini apa cerita? Pernah dikumpulkan para ulama-ulama Jawa Barat, termasuk dulu kan Banten juga Jawa Barat. Semuanya kumpul di Bandung, kumpul semuanya. Dalam haji ini kepada semua para ulama-ulama besar saat itu, diantaranya yang ada saat itu kata apa adalah Mama Gudang Tasik ada, ya, Mama yang Cibabat, yang Cepok, Mama Suka Miskin, pokoknya semua, Mama Kere, semuanya ada. Ulama-ulama besar saat itu semua ada kumpul. Nih dalam ini minta pendapat dan minta arahan kepada para ulama harus bagaimana menyikapi Belanda. Ya. Dulu itu harus bagaimana menyikapi musuh-musuh ini. Ada lebihnya karena dalam haji tahu bahwa yang hadir di situ adalah para wali-wali Allah yang punya ilmu kasyaf, gitu kan? Yang dengan ilmu kasyaf bisa tahu apa yang akan terjadi, tidak bisa dibohongkan. Kenapa? Karena bukti. Dengan alasan apapun, kalau memang bukti gimana? Ini kan fakta sejarah. Apa ayahanda termasuk orang yang pelaku sejarah itu, gitu kan? Karena beliau dilahirkan kan, sebelum tahun 17. Sebelum tahun 1917. Ya. Jadi tahu bagaimana proses sampai kemerdekaan itu tahu. Nah, dan juga dalam Haji Wiranata Kusuma dalam Bandung, Bupati Bandung dulu itu adalah juga masih saudara. Buya juga masih saudara kepada beliau, ya. Dalam satu nasab keturunan, kan? Dalam Bandung, Pangeran Sumedang itu masih ini, ya, dalam Ciamis itu sebetulnya masih satu rumpun, satu nasab saudara semua. Nah akhirnya dalam haji itu minta kepada para ulama, saya minta masukan apa yang akan terjadi dan harus bagaimana solusinya. Ini kan pertanyaan tingkat dewa istilahnya. Coba kalau kiai sekarang ditanya seperti itu, apa yang akan terjadi? Ya nggak ada yang tahu kecuali Allah, kan gitu kan? Begitu permintaan dalam begitu, karena darurat perang saat itu, kan? Lalu saat itu para ulama mengarahkan kepada Mama Eyang Rende, Eyang Ahmad Zakaria Rende yang masyhur karomahnya, kan? Gurunya Mama Gentur beliau itu, gurunya Mama Sanusi Sukabumi, ya, gurunya Mama Fakih Cigonewah, gurunya Mbah Mansur. Ini gurunya ulama-ulama besar ini, ya, Mama Eyang Rende itu masyhur karomahnya, mustajab doanya, disegani hatta oleh Belanda segan kepadanya. Nah, harus kata Mama Cibaduyut, Mama Cibaduyut itu gurunya,
ya ajengan rene nu kudu ngomong. Amarene karena tahu Amarene sering berbicara tentang apa yang akan terjadi. Amarene bawa tongkat ya. Ini dalam-dalam lagi duduk di meja bundar ini. Ini saking uniknya Mama Rende, begitu dalam minta dan beliau yang ditunjuk oleh para ulama. Mama Gudang saat itu katanya ada. Mama Rende itu naik ke meja. Ini padahal yang lagi ngumpul dalam-dalam semua, dalam Ciamis, dalam Tasik, dalam pokoknya semuanya, se-Jawa Barat semuanya ngumpul semuanya. Naik ke meja. Ini dalam-dalamnya di bawah sambil beliau tongkatnya diangkat begini, ya, bukan dipakai gini, diangkat begini. Tongkatnya gede, tongkatnya, ya. Kalau dipegang sama kita ini susah tongkatnya itu, saking gedenya tongkatnya. Begini, pakai dudukui torok-tok, gayanya nggak seperti Kiai Amarene itu. Orang awam banyak yang menyangka orang gila yang tidak tahu Amarene. Begini nih, apa menceritakannya? Begini. Lalu ini dalam-dalam semuanya di sekelilingnya. Beliau berdiri, ya. Dia ngomong kepada dalam-dalam instruksi supaya mencatat semua perkataannya. Apa kata beliau? Catat dalam. Catat. Poe anu tanggal sakitu bulan anu rek aya kejadian kieu. Carana kudu kieu. Poe anu tanggal sakitu bulan anu rek aya kejadian kieu. Carana kudu kieu. Poe anu sampai banyak sekali yang dikatakan oleh Amarene saat itu yang akan terjadi. Diomongin oleh Mama Eyang Rende yang akan terjadi dan dicatat itu semuanya sama para dalam. Betul, begitu sampai pada waktunya yang sudah diucapkan oleh Amarende terjadilah ya. Dan para dalam sudah punya solusi karena Amarende yang ngasih solusi dan terjadilah. Makanya Amarene disebut sama Mama Gudang Tasik, padahal Mama Gudang Tasik itu usianya di atas Amarene, gitu kan? Mama Gudang Tasik pernah mengatakan kepada semua para ulama murid-muridnya di satu waktu ketika kumpulan para ulama di Tasik saat itu, Mama Rene juga diundang ikut hadir. Kata Mama Gudang, tuh, itu cenah aya ajengan di Bandung. Kade cenah ulah wani-wani ngalengkahan ka ajengan eta siang apal eta ajengan cangkang cau maaf itu kalau di bahasa Indonesia kan begini. Hati-hati, di situ ada kiai dari Bandung. Mama Eyang Rene di kebun Pangkerna ribuan para ulama hadir, murid-murid sama Gudang. Hati-hati katanya, itu ajengan cangkang cau, kan? Kulit pisang, cangkang cau, kan? Kata Mbah Mansur murid Amarene cerita ke apa? Gak enak katanya, guru sendiri dihinakan sama Mama Gudang. Gak enak sama Gudang ini, abong kiai, gitu kan? Abong ajengan masyhur ka guru kuring makin nyebutkan ajengan cangkang cau. Disangka oleh Mbah Mansur sama Gudang itu menghinakan. Kata Amarene, Amarene tahu. Amarene terus bilang sama muridnya, sama Mbah Mansur, sing hade sangka saurna teh itu teh ulama kudu hade sangka, kan? Ceritanya tidak lama kemudian, kan, Mama Gudang mentafsirkan arti ajengan cangkang cau. Kata Mama Gudang, tahu nggak kalian semua arti daripada cangkang cau? Enggak, kata semuanya. Ya, cangkang cau itu dan satu, semua ulama seperti Gudang ini tidak akan ada nilainya, tidak akan ada harganya ya, kalau tidak ada kiai yang seperti beliau.
seperti pisang yang tergeletak di jalan tanpa ada kulitnya. Ada harganya nggak? Nggak ada harganya. Maka yang menjadikan ulama di Jawa Barat ini semua berharga karena adanya kiai yang seperti beliau, kata beliau. Dibungkus oleh beliau. Mbah Mansur cerita, geningan, kan, gening muji, mau gudang teh, baru salah sangka cenah kajengan gudang, sorok Mbah Mansur, kan. Yang kedua, hati-hati, cangkang cau. Cangkang cau itu kalau lupa kita menginjaknya, kita jatuh, dibebut di soledad, kan? Kade sudah soledad. Kata di akhir perkataan Mama Gudang memuji dan membuka rahasia Mama Rende di hadapan umum. Kata Mama Gudang, gudang ini bukan gudang tai katanya, tapi gudang ilmu, tapi gudang takut sama beliau. Karena beliau itu kenal sama Nabi Khodir katanya. Itu yang membuka rahasia itu Mama Gudang di hadapan umum. Mama Gudang mengakui, Gudang cenah sieun aku ajengan eta mah. Sabab cenah ajengan eta mah wawuh jeung Nabi Khidir sallallahu. Memang iya, sama yang lainnya begitu. Maka yang ditunjuk menjawab permintaan dalam-dalam saat itu Mama Eyang Rede. Mama Rede katakan sampai-sampai Mama Rede pernah mengatakan akan datangnya Jepang dan beliau mengatakan kami mah rek balik dan anjeun mah cenah bakal ngalaman, kami mah rek balik engke teh bakal datang iya. Dikatakan persis datangnya Jepang, pas Jepang datang Mama Rede wafat. Padahal berapa tahun lagi? Masih jauh. Itulah waliullah. Itulah waliullah. Wali Allah itu ada yang seperti itu, ya. Ada yang seperti itu. Mau dibohongkan, rawinya orang-orang terpercaya, para kiai-kiai terpercaya, itu kan? Beliau menerima dari orangnya, ya dari orangnya. Kebetulan beliau ngalamin. Amarene nyebut gitu itu sama Mama Lebe, di antaranya, ya, Mama Lebe Cipatik itu, beliau ngalamin itu, dulu lagi kecil sampai bujangan masih ngalamin beliau. Cerita juga sama beliau, kerek ayaan kami marek balik, saudara teh. Kuilaing mah kealaman kami marek balik. Pas, kan datang Jepang itu Amarene meninggal dunia. Allah, memang seperti itu, memang seperti itu, ya, ulama-ulama yang istimewa. Nah, itu sekelumit daripada perjuangannya leluhur-leluhur kita, yang mana kita harus bersyukur, kita harus bangga, ya, menjadi bangsa Indonesia, anak cucu para ulama-ulama Allah. Dan ketahuilah, yang memimpin penyerbuan kepada Belanda itu adalah para ulama. Ingat, yang memfatwakan jihad fisabilillah di jalan Allah, ya, adalah para ulama. Siapa prajurit-prajuritnya? Adalah para santri. Jadi TRI dulu, kan sebelum TNI, TRI dulu. TRI, Tentara Rakyat Indonesia, di zaman dulu itu adalah santri-santri dan para muallim-muallim, para ustadz-ustadz yang dipimpin oleh para kiai-kiai. Ya, itu tentaranya. Makanya jangan heran kalau kita lihat fotonya saja, ya, udah lain, ya, auranya. Kita lihat foto siapa itu, ya itu sudah jelas. Kalau Imam Bonjol sudah jelas. Kalau siapa lagi? Pangeran Diponegoro itu sudah jelas pada pakai sorban. Termasuk Jenderal Sudirman kalau kita lihat selalu pakai sorban, saudara. Jenderal Sudirman itu ngalap doa dari ulama, saum tirakat dari ulama. Hatta Presiden Soekarno itu kan doanya sampai kita semua tahu beliau sakti itu kan,
tidak mempan ditembak, nah kemana pelurunya itu kan. Kenapa? Karena beliau itu riyadhah doanya itu di guru-gurunya para ulama, termasuk ulama yang dikunjungi oleh beliau, yang diambil doanya beliau, Mama Eyang Cibaduyut Bandung. Mayang Cibaduyut, sampai Mama Eyang Cibaduyut, Eyang Muhammad Zarkashi dapat surat langsung dari Bapak Soekarno. Dalam suratnya gitu kan, di situ ditandatangan oleh Presiden Soekarno, apapun yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh Kiai Muhammad Zarkashi, disebut di Cibaduyut, maka siapapun tidak boleh ada yang menghalang-halanginya. Ditanda Soekarno. Ya. Jenderal Soekarno juga Presiden Soekarno saat itu sebelum jadi presiden kan, masih dalam perjuangan. Tuh datang ke mana? Salah satu gurunya lagi di Cigonewa adalah putranya yang Prabu Cigonewa, Mama Oye. Mama Oye itu Mama yang Muhyiddin, ya. Mama Oye itu kakaknya Mama yang Fakih Cigonewa, ya. Itu Mama Oye. Kesana datang sama Jenderal Sudirman juga datang, ya. Nah, jadi kemana ini? Siapa ini yang sebetulnya yang memberikan isyarat harus begini, jangan begini? Sebetulnya para ulama dan para aulia-aulia Allah yang mempunyai kasab keterbukaan, maka selalu akurat. Kenapa? Karena sudah dikasih tahu apa yang akan terjadi dan sudah dikasih tahu solusi-solusinya. Dan kenapa tidak dari awal dulu bergerak? Karena semuanya lebih mementingkan membina dulu keyakinan, akhlak, niat, perbuatan, pemikiran, ucapan bangsa Indonesia, sehingga lahirlah periode umat Islam di Indonesia. Dari Hindu masuk Islam, dari Buddha masuk Islam, dari Kristen masuk Islam, dari Konghucu masuk Islam, dari Kejawen masuk Islam, dari ateis masuk Islam, dari komunis masuk Islam, kan? Bukan cuma periode Muslim, tapi juga periode ulama dan aulia. Jadi para wali songo itu mencetak, kan, bangsa Indonesia bukan saja dia sebagai Muslim, tapi dicetak sebagai ulama dan sebagai wali. Lahirlah periode kewalian. Dan periode kewalian keulamaan yang hebat itu turun temurun ratusan tahun, dari zaman Wali Songo sampai kakek-kakek kita. Catat ini, zaman kakek kita, zaman buyut kita, orang awam saja tahu ini wali. Kenapa? Ya saat itu Mama Eyang Cibaduyut masih ada, Mama Keresek masih ada, Mama Kudang masih ada, itu kan. Mama Eyang Rende masih ada, orang-orang besar mustajab doanya, ahli kasab semua masih ada. Sehingga orang awam saja tahu mana yang disebut wali itu. Beda dengan di zaman kita. Kita ini tidak bisa tahu siapa wali di zaman sekarang ini, karena kita tidak bisa menebak dari sisi sorban, ya. Tidak juga bisa menebak dari sisi compang camping. Kalau dulu yang disorbannya wali, yang compang campingnya juga wali. Amarende itu disebut oleh orang yang tidak tahu, mah orang gila. Tapi di kalangan para ulama dia itu wali. Beliau itu wah disegani sekali di kalangan para ulama, karena tahu. Di kalangan para santri tahu, kalangan para dalam tahu, itu kan. Nah, tapi Amarende dandanannya tidak seperti ulama, karena dandanannya pakai komprang, pakai kampret, kalau sarung diikatkan gitu kan, bawa tongkat, golok gitu kan. Nah, ngomongnya saja tidak seperti ulama, ngomongnya aja seperti orang awam saja. Ya, tapi subhanallah, semua perkataannya ya didengar orang, perkataannya semuanya akurat, kan? Kata-katanya jadi bukti seciduh metu, saucap nyata. Itu Mama Eyang Rende, ya, Eyang Ahmad Zakaria Rende itu, yang asalnya Mama Eyang Rende itu kan di Cigondewa, karena beliau itu salah satu muridnya Eyang Prabu Cigondewa.
asalnya orang Cigondewa, keturunan Mahmud, ya, masih saudara juga sama Buya, dan beliau juga mesantren di Mama Eyang Cibaduyut. Lalu beliau mukim, ya, di mana? Di Mekah. 11 tahun mukimnya di Mekah. Berguru beliau kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Oh, masyhur di muka bumi ini keulamaan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Dan juga beliau berguru ke Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Masyhur di muka bumi. Siapa Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani? Ini salah satu gurunya Mama Eyang Rende. Makanya ketika beliau pulang dari sana, beliau ketemu sama apa ketemu sama Eyang Rende, karena kenal juga. Pas datang ke Mahmud katanya satu waktu ziarah ke Mahmud. Lalu ketika ketemu, Mama Eyang Rende memberikan ijazah langsung ke satu ijazah berjanji, semua maulid termasuk burdah yang ada di dalam kitab berjanji, dan juga mengijazahkan Asmaul Husna dengan doanya, dan mengijazahkan semua taklifan, susunan karangan-karangan dalam keilmuan, doa dan sebagainya yang beliau terima dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan dan dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di makom Mam Eyang dalam Haji Abdul Manap Mahmud. Kata saat itu tanggal 14 Maulid, beliau mengijazahkannya kepada tanpa syarat, tidak usah pakai puasa-puasa kata beliau, ya. Lalu mengijazahkannya ke Buya. Maka kalau semua kitab-kitab yang berkaitan dengan apa yang diterima dari Mama Eyang Rende, dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, udah dapat ijazah. Kitab-kitab salawat dan sebagainya. Lalu Buya rangkum, ada salawat masyhur, padahal salawat itu ribuan, kan, bahkan lebih dari itu. Tapi yang masyhur-masyhurnya, karena ini dia dawamkan, diamalkan, dipegang teguh menjadi wirid tiap hari para wali-wali Allah. Disebutlah salawat masyhur. Makanya baca salawat masyhur di majelis-majelis kita, ya. Yang belum dapat ijazah, Buya ijazahkan kepada semuanya. Ucapkan qabiltu ijazataka, saya terima ijazahnya. Ini yang dari satu jalur nih sama yang Rende, ya. Jadi kita mesti tahu perjuangannya leluhur-leluhur kita. Kita mesti tahu kalau berbicara tentang memperingati, kan, kemerdekaan, bukan sekedar memperingati kemerdekaan. Yang kalian harus pikirkan kalau mengadakan acara peringatan kemerdekaan itu adalah peringatan prosesi kemerdekaan. Itu yang penting. Peringatan prosesi kemerdekaan. Kalau orang peringatan kemerdekaan saja bakal salah nanti dalam memperingatinya. Lahirlah cara-cara yang tidak senonoh, yang tidak layak. Ya, kenapa? Karena dia tidak tahu proses, hanya tahu merdeka. Tidak tahu bagaimana proses kemerdekaan dengan jerih payah, genangan darah, peras keringat, banting tulang, pengorbanan harta benda, dicincang, digantung, ditembak, dikubur hidup-hidup, dibakar, bayangkan, ditenggelamkan. Itu proses kemerdekaan. Ini yang perlu yang penting sekali untuk diingat oleh semua bangsa Indonesia. Dan ini pasti sepakat semuanya. Walaupun dalam sebagiannya mungkin tidak sepakat. Kenapa? Karena kita umat Islam kalau mengadakan acara seperti ini, baca salawat, hadoroh, menghadiahkan ganjaran bacaan kitab, Quran, tahlil, yasin, hadiahkan kepada para pahlawan kemerdekaan Republik. Dalam sisi ini tentu tidak sepakat, gitu kan? Tapi dalam doanya sepakat, ya. Kenapa? Karena semuanya hal doa pasti ada. Bab syukur itu pasti sama. Bab mengingat kebaikan leluhur dan perjuangan leluhur, ya, pasti sepakat semuanya. Nah, kita umat Islam mesti tahu. Lalu siapa yang membuat Undang-Undang Dasar 45? Siapa yang membuat Pancasila? Ingat bahwa yang membuat adalah leluhur kita, ulama-ulama Allah. Ngumpul itu ulama-ulama Allah
merumuskan ya undang-undang yang paling pokok, di mana dari yang paling pokok itu lahir cabang-cabang undang-undang kan ke bawahnya. Undang-undang 45 itu ya. Pokoknya mana? Pokoknya adalah Pancasila. Yang bikin Pancasila adalah para ulama. Ingat. Makanya kandungan Pancasila sangat sesuai dengan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Orang yang mengatakan bahwa Pancasila bertolak belakang dengan Quran dan hadis, ya orang bodoh. Berarti dia tidak ngerti Quran, nggak ngerti hadis. Kalau dia ngerti Quran, ngerti hadis, pasti dia bangga bersyukur punya Pancasila. Coba kalian pemuda-pemudi ucapkan, sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang tidak setuju dengan ketuhanan yang Maha Esa dari kalangan muslim? Bukankah Allah menyebutkan qul huwallahu ahad? Bukankah Allah menyebutkan wa ilahukum ilahu wahid? Tuhan kalian adalah Tuhan yang Esa? Bukankah ini sama dengan Quran? Jawab, sama enggak? Sama. Bahkan kalau jujur-jujuran, maaf ya, maaf, sama sekali tidak menyinggung, tidak bermaksud menyinggung, tapi ingin memahamkan umat Islam saja. Buya tidak menyinggung yang lainnya, saudara-saudara kita non muslim, tapi Buya ingin memahamkan kalian umat Islam agar kalian bersyukur dan kalian mempertahankan ya, harga mati itu Pancasila ya. Kenapa? Karena ini adalah undang-undang yang akur dengan Quran dan Sunnah ya. Yang kalau dijabarkan ya seisi Quran ya seisi Sunnah. Coba kalau dijabarkan ketuhanan yang Maha Esa, kita sekarang main jujur. Yang Tuhannya Esa ya, yang Tuhannya Esa satu di Indonesia itu agama apa? Saya tanya jujur, kalau yang lain ya, ada Kristen Tuhannya berapa? 3. Ada Hindu Tuhannya berapa? Buddha Tuhannya berapa? Itu kan? Yang Tuhannya satu siapa? Jadi Pancasila itu milik siapa? Pancasila itu memperkuat akidah siapa? Hah? Lalu dari ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita bangsa Indonesia berketuhanan yang Maha Esa wajib taat dan harus menjalankan aturan-aturan Tuhan yang Maha Esa menurut pengikut agamanya masing-masing, yaitu luas, makna Quran, makna hadis semuanya. Bagi umat Islam, Tuhan yang Maha Esa menjadi sholat, menjadi zakat, menjadi saum, menjadi haji, itu lahir dari ketuhanan yang Maha Esa. Karena Tuhan yang Maha Esa lah yang memerintahkan itu. Baca Quran, zikir, kan? Baca sholawat, lalu hubungan dengan sesama manusia, menolong sesama, mencintai sesama, menghormati sesama, menyayangi sesama, itu kan? Bersilaturahim, membangun persaudaraan dengan sesama, itu kan? Berbuat adil, menegakkan keadilan kepada sesama, tidak pandang bulu muslimkah non muslimkah, berbuat baik kepada sesama makhluk Allah, baik kepada manusia maupun kepada binatang sekalipun ya. Dari ketuhanan yang Maha Esa, Allah memerintahkan kita membangun apa? Membangun kesucian jiwa, kesucian badan, kesucian pakaian, kesucian tempat, kesucian harta, kesucian ya, benda. Bukan kan gitu kan? Subhanallah, ini dari ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi seluruh kandungan Quran dan Sunnah yang semuanya lahir dari Tuhan yang Maha Esa, itulah yang harus diikuti oleh semua umat Islam ya, dengan dasar Pancasila. Sila yang keberapa? Sila yang keberapa? Nah, ingat, kalau ditanya kenapa kalian sholat, dasarnya apa? Dasarnya Tuhan yang Maha Esa, dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kalian tutup aurat, kalian wanita pakai jilbab,
Apa dasarnya? Undang-undang dasarnya apa? Undang-undang dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalian zakat, kalian saum, kalian haji, kalian silaturahmi, kalian sedekah jariyah, menolong sesama, cinta kepada sesama, menyayangi sesama. Ingat bahwa itu dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalian mengadakan pengajian seperti ini, mensyukuri nikmat, dasarnya apa? Ya ketuhanan yang Maha Esa. You understand? Are you the best crazy? Hah? Kita ini harus ngerti, kan? Ini harus ngerti tentang Pancasila, ini harus ngerti. Jangan salah menafsirkannya. Karena yang dibikinnya juga ulama, maka tidak ada yang lebih mengenal kepada makna Pancasila ya kecuali ulama lagi. Ya, lalu yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil, bukan kemusliman, tapi kemanusiaan. Kenapa? Karena Allah sudah menetapkan bahwa keadilan itu, ingat, harus ditegakkan bukan hanya kepada muslim saja, tapi kepada non muslim juga sama. Makanya di sini dibahasakannya itu bukan kemusliman, tapi kemanusiaan. Kalau menegakkan keadilan, kalian jangan lihat bahwa ini muslim, ini non muslim. Pokoknya muslim non muslim harus adil. Kalau kalian jadi hakim mengadili, jangan mentang-mentang kalian itu muslim lalu yang diadili non muslim, akhirnya kalian tidak menegakkan keadilan karena yang diadili non muslim. Nggak bisa begitu, karena Quran mengajarkan harus adil kepada siapapun. Makanya disebutnya juga kemanusiaan. You understand? Yang adil dan berapa yang disebut beradab, karena ajaran Allah kepada kita muslim hamba-hambanya agar kita berakhlak mulia kepada sesama ciptaan Allah, kepada sesama manusia. Bukan hanya berakhlak mulia kepada sesama muslim saja, tapi bagaimana kita berakhlak mulia kepada non muslim sekalipun. Bahkan kepada makhluk Allah, kepada binatang juga kita dididik harus berakhlak mulia. Allah, bukankah ini sama dengan Quran dan Sunnah? Jawab, inilah ajaran kita. Maka Pancasila ini medok Islam. Yang ketiga apa? Kesatuan, persatuan Indonesia. Ingat kan, bahwa persatuan itu ajaran Islam. Muslim itu harus bersatu dengan siapapun, walaupun dengan non muslim sekalipun, demi membangun keamanan bersatu semua, demi membangun kemaslahatan hidup bersatu semua. Makanya dalam ajaran Islam, jual beli berniaga dengan non muslim sekalipun tetap disahkan. Ingat, ukhuwah persaudaraan dengan sesama manusia memang diperintahkan oleh Allah. Makna rahmatan lil alamin, ingat, adalah kasih sayang yang meliputi semua ciptaan Allah, bukan hanya sesama muslim saja. Namanya alamin, sesama ciptaan Allah, semua alam semesta. Hatta kepada binatang sekalipun kita harus sayang, kepada non muslim harus sayang. Pahami ini. Ini persatuan ini, ingat, ini adalah ajaran Islam. Makanya kita jaga persatuan ini. Jangan sampai kita bangsa Indonesia ridho dipecah belahkan dengan pemikiran-pemikiran dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak terasa dengan pemikiran tersebut. Kalau kita mengikutinya, maka kita akan berpecah dengan saudara sendiri. Kita akan bermusuhan dengan teman sendiri, sebangsa dan setanah air. Maka hati-hati sekarang. Karena apa? Karena banyak cara mereka ingin menghancurkan Indonesia
Karena dulu Belanda bisa kalah karena persatuan. Ingat, Indonesia, kekuatan siapapun bisa dikalahkan karena persatuan. Indonesia sekarang, ingat, datang pemikiran-pemikiran yang sengaja mengkotak-kotakan setelah kita bersaudara, Muslim, non-Muslim, Muslim, Buddha, Hindu, ya, yang ada di Indonesia, semua agama yang disahkan di Indonesia, ya, ingat, kita ini bersaudara dengan mereka. Kita ini harus bersatu dengan siapapun, dari Sabang sampai Merauke. Datang pemikiran yang memecah belahkan, mengadu dombakan. Ingat, hati-hati, pemikiran-pemikiran yang bisa memicu perpecahan itu harus disingkirkan oleh kita, ya, harus dijauhi oleh kita. Makanya Buya kemarin diminta oleh pihak Polda Jabar, ya, untuk apa? Untuk menjadi saksi ahli dalam ilmu tafsir, ya, dalam apa? Dalam pengadilan, ya, pengadilan negeri Bandung, yaitu mengadili orang yang murtad dari Islam, tadinya tukang beca, lalu dia masuk kepada Kristen, setelah itu dia berpidato di mana-mana, lalu dia disetting bikin konten, bikin pembicaraan yang di situ dia maksudnya, tujuannya agar, ya, umat Islam ini banyak yang tergiur oleh pemikiran dia, sehingga umat Islam ini bisa masuk kepada agama yang dia anut, gitu kan, dan juga agar kebenaran yang dianggap oleh umat Islam selama ini benar, itu agar dianggap salah, gitu kan, agar yang dianggap benar itu pemikiran dia, lalu juga mengutip ayat-ayat Quran. Ini kan perlu saksi ahli. Benar salahnya dia itu dalam mengutip ayat Quran itu kan videonya sudah viral. Nah, Buya dipinta, kira-kira 3 jam itu Buya itu menjelaskan di pengadilan tentang kesalahan dia, ya. Nah, sudah selesai saat itu. Buya kembali lagi, diantar lagi ke pesantren. Nah, kenapa? Karena ada kalimat-kalimat penafsiran Quran yang ini bisa memecah belahkan kerukunan antar umat beragama. Kita ini sudah baik-baik aja, Muslim dengan non-Muslim, Muslim dengan Hindu, dengan Buddha. Insya Allah, ya, tidak akan terjadi seperti apa yang terjadi di mana itu penindasan orang Hindu kepada umat Islam di mana itu? Hah? Ada di India, ada di Myanmar, gitu kan? Nah, insya Allah di Indonesia tidak akan terjadi. Ya, insya Allah. Bukan karena tidak akan terjadi itu, ingat, bukan karena mereka di luar daripada Muslim itu jumlahnya sedikit, bukan, tapi justru karena ajaran Islam yang agung, rahmatan lil alamin. Ingat, di mana saja di sana ada mayoritas Muslim, non Muslim tidak usah khawatir ditindas, non Muslim tidak usah khawatir, ya, diadili dengan cara yang tidak adil. Non Muslim jangan khawatir dibenci, tidak, karena ajaran Islam ajaran rahmatan lil alamin. Maka kita harus bersyukur menjadi Muslim. Tetangga kita Nasrani, tetangga kita Hindu atau Buddha, ya, kita harus baik dengan mereka. Kalau acara-acara dia ngundang, kita harus datang. Kalau dia sakit, kita harus tengok. Kalau dia ada yang meninggal keluarganya, kita harus datang, ya, hibur keluarganya. Ini ajaran siapa? Ini ajarannya Kangjeng Nabi Muhammad. Kalau kita punya rizki, kan, lebih, nah, kasih tetangga, ya, jangan terlewatkan, walaupun dia beda agama dengan kita. Subhanallah, ini ajaran Islam begitu agung. Lalu Pancasila yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Subhanallah, ini sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah, bahwa amruhum syura wa syawirhum fil amri. Dalam menetapkan berbagai urusan itu harus atas dasar musyawarah dan harus bijak. Ingat, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan perkara. Ingat, harus dengan hikmah, bukan cuma dengan pengetahuan dan kecerdasan saja, tapi dengan hikmah, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Subhanallah. Lihat, ini kan Indonesia ini bermacam-macam sukunya, bermacam-macam agamanya. Maka kita harus bijak. Dan ini dengan cara perwakilan. Kenapa? Karena kalau tidak pakai perwakilan, lalu tempatnya mau di mana ngumpulin se-Indonesia? Kalau orang Singapura, negara Singapura itu kan dengan Bandung kan besaran Bandung. Kalau kumpul umpamanya semuanya di satu lapangan terbuka, ya bisa saja kumpul satu negara. Tapi kalau bangsa Indonesia nggak bisa. Kenapa? Pulaunya saja 17.000 pulau. Ya? Bayangkan penghuninya berapa? Berapa ratus juta? Berapa ratus juta sekarang? Tuh, saking banyaknya sampai kalian nggak tahu. Hah? Tuh, 270 cenah. Ada yang 260 cenah, kan? Itu yang tersensus. Kan banyak yang tidak tersensus kan? Benar nggak? Nah, yang nyandung tersensus saware. Itu banyak itu. Ya kan? Ya? Banyak yang anak-anaknya baru lahir nggak tersensus. Nah, banyak itu. Nah, coba kalau di se-Indonesia 270 orang itu bagi dua sajalah pemainnya 50-50, kan wanita lebih banyak dari laki-laki. Kalau dibagi dua saja berarti berapa? Bagi dua 270 135 juta, lalu hamil semuanya bareng itu melahirkannya itu kan tidak tersensus, ya kan? Nah, Allah. Subhanallah. Jadi kita semua rakyat ini sebetulnya enak. Sudah berbagai urusan kepentingan rakyat kita wakilkan kepada wakil-wakil kita di DPR, baik DPR daerah maupun DPR pusat. Ingat, itu wakil-wakil kita. Ya, ingat, yang mewakilkannya siapa? Ya kita yang nyoblos. Ya kan? Benar nggak? Nah, mereka itu wakil-wakil kita yang mewakili keinginan kita, ketidakinginan kita. Ya kan? Apa yang diinginkan oleh kita, apa yang tidak diinginkan oleh kita, wakilnya adalah mereka, anggota dewan. Ya? Jelas nggak? Jelas nggak? Nah, mereka bermusyawarah atas nama kita. Memusyawarahkan apa? Memusyawarahkan berbagai urusan-urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia ini, muslimnya non-muslimnya. Makanya harus bijak, harus dengan hikmah, atas dasar hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Tidak boleh sendiri-sendiri, harus bermusyawarah. Paham tidak? Jelas tidak? Apakah ini tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah? Sesuai. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Subhanallah, ini keadilan sosial. Kenapa disebut keadilan sosial, tidak disebut keadilan agama? Karena yang diadili itu bukan cuma muslim, non-muslim juga diadili. Ya? Pahami, bukan cuma dalam urusan agama, dalam urusan aliyah duniawiyah juga, dalam urusan sosial pasti ini akan ada pengadilannya, diadili juga. Nah,
ini diadili itu memang harus adil. Paham tidak? Paham tidak? Eces tidak? Bukankah ini sesuai dengan Quran dan Sunnah? Sesuai dengan Quran dan Sunnah. Maka kita bahagia semuanya. Nah, jadi Buya ingin bangsa Indonesia ini, terutama pemuda-pemudi yang belum paham kepada Pancasila, yang belum paham kepada arti peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, sekarang difahamkan. Ya, sekarang paham enggak? Jadi peringatan kemerdekaan sebetulnya bukan memperingati kemerdekaan, seharusnya memperingati prosesi kemerdekaan. Kalau memperingati prosesi, pasti kita akan mengungkap dan mengenal siapa pejuang kemerdekaan, bagaimana mereka cara berjuang sampai Indonesia merdekanya. Itulah prosesi kemerdekaan. Jelas tidak? Ya wis, kalau sudah jelas tidur kita. Sudah, kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Buya bahagia ya dengan gerakan pemuda-pemudi dari RW 1 dan Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Kalian sudah mampu mengadakan acara yang mulia ini. Buya kasih apresiasi setinggi-tingginya. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Semoga Indonesia terus jaya. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian dari Abuya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Fauziah Matiara Hidayah dikersana guru dan sadaya Profesor Dr. Abuya Kiai Haji Muhyiddin